Okay, here we go. In 3, 2, 1. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Benny Top Hot, tentunya di acara kesayangan kita, Ngopi atau Ngulik Film bareng sama Benny Top Hot. Anyway, gue mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah mendukung konten ini. Dan sudah ngeklik video ini ya, untuk kita cari hal-hal menarik apa sih gitu, hal-hal menarik apa lagi sih yang ada di dalam sebuah film. Jadi langsung aja kita mulai, here we go. Ya, kali ini datangnya dari Pixar. Menurut gua ini salah satu masterpiece yang Pixar punya. Sesuai judulnya mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu atau sudah banyak yang nonton. Jadi langsung aja kita coba cari hal menarik yang ada di dalam film Brave. Ya, seperti judulnya, Brave artinya berani. Menurut gua salah satu film animasi yang paling berani ya ini. Dimana dia menceritakan sebuah cerita yang kompleks. Di situ kita bisa dapat petualangan, keluarganya, dan kita juga bisa belajar untuk menghargai diri sendiri gitu, mengatur dan mengontrol diri kita, emosional dan lain sebagainya. Pokoknya menurut gue Brave tuh salah satu yang terbaik sih. Apalagi dengan karakternya yang kuat banget gitu ya, cewek dengan rambut yang keriting dan warnanya oranye itu, aduh. Ini sih menurut gue film yang keren banget sih sebenarnya. Oke, jadi gini. Brave itu adalah film yang diproduksi oleh Pixar tahun 2012. Seperti biasa Pixar tuh bekerja sama dengan Walt Disney, di mana Pixar menerbitkan Brave dan mendistribusikannya lewat Walt Disney. Itu tepatnya tahun 2012, 22 Juni. Film ini disutradarai oleh Brenda Chapman dan diproduseri, lebih tepatnya eksekutif produser oleh John Lasseter. Again teman-teman, menurut gue John Lasseter itu adalah salah satu tokoh yang menginspirasi gue banget ya. Dia keren banget sih. Oke, kita masuk ke cerita singkatnya. Jadi di Skotlandia itu ada kerajaan namanya Dunbroch. Jadi dirajai oleh Raja Fergus dan Ratu Elinor. Nah, mereka punya putri namanya Merida. Pada saat itu ceritanya Merida sedang ulang tahun dan dihadiahi sebuah busur panah oleh kedua orang tuanya. Nah, pada saat mereka sedang bermain, lagi ngasih kado gitu, tiba-tiba ada seekor beruang besar raksasa bernama Mordu itu menyerang mereka gitu. Nah, pada saat itu ayahnya coba melindungi anaknya dan istrinya gitu ya, Ratu Elinor dan Putri Merida gitu. Mereka coba dilindungin dan ternyata ayahnya kakinya patah gara-gara bertarung dengan si Mordu atau beruang besar itu. Serem banget ya, manusia berantem sama beruang tuh, wah gila serem banget sih. Dan disitulah muncul sebuah dendam dari ayahnya terhadap seekor beruang. Pokoknya ayahnya benci banget sama beruang. Oke, ceritanya berlanjut menjadi menarik ketika Merida tumbuh besar dan akhirnya Merida dijodohi kepada 3 pangeran dari 3 kerajaan yang berbeda. Tapi Meridanya nggak mau gitu. Merida pengennya ya jadi diri sendiri. Dia belum pengen menikah, dia nggak pengen diatur gitu teman-teman. Ini kan hal yang relate banget sama kehidupan kita ya. Oke, singkat cerita dia akhirnya pergi dari rumah dan dia bertemu di dalam hutan. Dia bertemu dengan Will-o'-the-Wisp. Itu kayak sinar warna biru, yang dimana sinar itu dipercayai kayak menuntun kita menuju takdir kita gitu teman-teman. Akhirnya sinar itu diikuti oleh Merida dan dia bertemu sebuah gubuk kecil gitu. Dan di sana dia ketemu sama nenek-nenek yang katanya sih pemahat, padahal dia penyihir. Oke, menariknya adalah Merida masuk ke situ dan menemui nenek itu. Singkat cerita, Merida ceritain lah gitu ya, kayak emosional keluhannya, gue kesel dan lain-lain gitu ya. Sama keluarga gue kenapa kayak gini sih, kenapa gue ditakdirin untuk harus berjodoh dan lain sebagainya. Akhirnya neneknya bilang, gue bisa membantu agar ibu lo menjadi seperti yang lo mau. Akhirnya mereka kayak mengadakan tukar menukar gitu. Dan akhirnya sepakat gitu untuk membuat satu kue, ramuan kue yang dipercaya ketika dimakan oleh ibunya, nanti ibunya menjadi seperti yang Merida mau. Artinya ibunya gak maksa-maksa lagi untuk menikah dan lain sebagainya. Jadi baiklah gitu maksudnya. Akhirnya dia balik ke rumah dan dikasihlah ke ibunya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ramuan itu gagal. Kue itu justru menjadikan ibunya setelah makan menjadi seekor beruang.
Wah, di situ Merida hancur hatinya, bingung, apa nih gitu. Kok bisa gini? Dia tahu betul bahwa bapaknya sangat membenci beruang, oleh sebab itu dia pergi bersama beruang itu atau ibunya untuk lari dari rumah dia gitu. Nah, disitulah petualangannya dimulai teman-teman. Ini yang menarik, bahwa Merida harus hidup tanda petik bersama beruang yang itu adalah ibunya sendiri. Katakanlah Merida beradaptasi dengan beruang itu. Sampai akhirnya Merida berpikir bahwa oh iya, sihir atau mantra ini akan menjadi permanen jika teka-teki dari si nenek itu belum gue pecahkan. Nah, teka-tekinya tuh berbunyi seperti ini teman-teman. Takdir bisa berubah jika sang putri bisa memperbaiki ikatan yang robek oleh keangkuhan. Nggak lama dari situ Merida coba cari gubuk itu, tapi nggak ketemu teman-teman. Jadi memang bener-bener dia hilang gitu. Oke, sampai sini gue coba mau potong dan nambahin sedikit. Hal menarik yang gue temuin tentang nenek-nenek ini, ternyata di dalam Pixar Universe, nenek-nenek ini dipercayai sebagai Bu di dalam Monster Inc. atau Monster University. Menarik banget nih. Ya, tapi ya sudahlah, kita lanjut ceritanya. Iya, sampai akhir. Ya gitulah. Jadi sampai akhirnya Merida coba memecahkan teka-teki itu apa sih sebenarnya. Oh, dia ingat ada permadani yang dirobek sama dia pakai pedang. Itu ketika dia berantem sama mamanya waktu perjodohan yang tadi gue bilang di awal. Kayaknya ada hubungannya dengan permadani yang gue sobek itu. Kemudian setelah itu akhirnya dia balik ke rumah dan akhirnya bapaknya ternyata ikut. Dan kemudian bapaknya kaget banget, hah gitu, dan langsung bapaknya mau nyerang si ibu ini gitu, mau nyerang si beruang hitam ini yang padahal adalah istrinya. Pada saat itu entah dari mana tiba-tiba datanglah si Mordu yang beruang di awal banget gue ceritain. Di situ terjadilah perkelahian yang sangat luar biasa dan akhirnya si Merida ngomong, jangan pak, jangan, ini adalah mama gitu lah ceritanya ya. Jangan pak, ini adalah istrimu gitu. Dan ternyata benar, ketika Mordu mau nyerang si ayahnya, si beruang itu membela si ayahnya dong, suaminya gitu ya. Dan akhirnya dibela gitu kan. Dan terjadilah pertengkaran yang sangat luar biasa antara ibunya yang adalah beruang hitam dengan si Mordu. Iya, akhirnya Merida berhasil memperbaiki permadani yang rusak itu dengan cara dia ngejahit dengan penuh sesal. Kayak ngerasa ini semua karena gua gitu. Akhirnya Mordu kalah dan di situ ibunya tergeletak. Hari mulai mau berganti dan akhirnya Merida menyelimuti ibunya dengan permadani itu. Dan tanpa disadari terjadilah sebuah keajaiban di mana ibunya kembali menjadi manusia yang utuh gitu. Ya, ternyata masih ada sedikit keajaiban untuk merubah ibunya. Adik-adiknya juga yang 3 beruang kecil itu juga kembali menjadi manusia. Dan akhirnya kehidupan kembali damai. Kedua orang tuanya tidak lagi mengekang atau menjadikan Merida seperti yang dia mau, tapi membebaskan Merida menjadi diri dia sendiri. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman ceritanya. Bagus banget ya. Oh iya, ada satu lagi fakta menarik yang ketinggalan menurut gua. Ini sebuah hal yang menarik, di mana 4 pengisi suara dari Brave yang bermain juga di dalam seri Harry Potter. Dia adalah Kelly MacDonald, Emma Thompson, Robbie Coltrane, dan Julie Walters. Nah kayak gitu teman-teman. Dan juga ada satu lagi yang sedikit tambahan menariknya adalah John Ratzenberger itu telah mengisi suara 13 kali di dalam film Pixar. Dan salah satunya adalah Brave. Luar biasa. Ya, itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan di sini. Hal menarik yang berhasil gue temukan untuk teman-teman semua di dalam film Brave. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Dan tentunya gue harap teman-teman bisa dapat nilai positif dari nonton video ini dan juga nonton film Brave. Ya, mungkin gue bisa nutup dengan salah satu quote yang menurut gue terbaik dari film Brave adalah, takdir adalah suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Takdir bukan milik kita, tetapi takdir ada di dalam diri kita. So you only have to be brave enough to see it. Saya Benny Tophat, inilah Ngufi atau ngulik film bareng sama Benny Tophat. Sampai jumpa. Okay, this is Learn Me Right. Here we go.
top of all, or even spit out a holy word. I have no strength with sweets to speak when you sit me down in the sea of wind. We will run and scream, you will dance with me, we'll fulfill our dreams, so we'll be free. We will be who we are, and the deal our scar, sadness will be far away. So I did wrong, but you put me right. My judge can burn in the black of night. When I give less than I take,